Barang siapa yang di dalam hatinya mempunyai satu keinginan untuk mencapai ma'rifatullah atau bertemu Allah, Allah niki sing kula maksud bukan nama tapi ilahun wahid. Cara wong Jawa urip kang sejati, akhirnya ketemu sejatinya hidup. Miturut surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu wujudnya ada di dalam dan di luar jenengan. Huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Wis, berarti Allah tidak jauh. Allah itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, aku itu dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat daripada urat bayuh. Sing mana ya? Yang mana ya? Kok gak eruh? Lah ngoten nggih. Mengapa kita jawab kok gak tahu? Itu karena kita menolak ajaran yang diajarkan oleh beliau Mbah Yai Mas'ud. Titik. Sebab iki ilmu ajaran ini asli ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama 14 abad terkesan ditutup-tutupi dengan alasan takut fitnah. Saya itu sudah pernah Pak masuk penjara 3 tahun. Jenengan kaliku, jenengan mesti tahu bagaimana resikonya ketika menyampaikan ajaran Rasulullah ini. Bayuh, diusir dari kampung ya wis pernah, dan itu memang resiko karena Rasulullah sendiri walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jikalau beliau berani menyampaikan hidayah dan agama yang bertauhid, yang tujuannya liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan dodo jenengan kali kula dari penyakit hati, yaitu kesenangan kehidupan dunia, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci, diusir, disakiti oleh kaum pada saat itu, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau-beliau dulu guru-guru kita akhirat dulu, masyayikh kita, olehnya menyampaikan Pak dengan sembunyi. Jadi kuah persoalannya sembunyi. Terus bahasa yang beliau sampaikan itu bahasa kebanyakan bahasa kinayah, bahasa isyarah, sehingga kita sebagai murid jarang mudeng, jarang paham. Kalau niki diwenehi PR abah kula dhewe sekitar tahun 75-76. Kuwi nek kepingin makrifat nang Gusti Allah, kuwi nek wis tandane ketemu susuane angin, berarti wis makrifat. Gali kangkung berarti wis makrifat. Terus apa maneh? Tracake kuntul miber berarti wis makrifat. Wong namanya kula tasik lari alit kelas 4 Pak, ibtidak kelas 4 kula pun di beat tahun 74, 75, 76 kula diweni kalimat ngoten. Saya di sawah ada lesus Pak, tahu lesus nggih? Lesus itu kan bawa damen, napa jenenge niku? Laraan. Ya iku. Ternyata saya haturkan ke Abah, Bah, saya sudah ketemu susuane angin. Terus aku ditanya, "Endi?" "Di sawah."
rupane ya apa niku lesus mboten jawab langsung kula ditonyo ndasku ditonyo jawabannya bukan itu. Nggak bingung toh nggih? Bingung. Namanya kangkung di sungai Pak, saya pedii tak cari gali ya ora tahu ketemu. Ternyata di dalam kangkung iku kosong. Kontul di sawah mabur saya cari mana teracaknya di atas, ya ora ketemu. Itu bahasa-bahasa kinayah. Terus ning hikam didhawuhi ngene. Ning hikam al kaunu utawi makhluk dunya sak isine niki ma fis samawati wa ma fil ardi, isi langit dan isi bumi iku disebut kaun, dunya makhluk. Kulluhu ya sekabai kaun iku zulmatun sifate ora wujud. Zulmatun iku sifate peteng, peteng iki maksude ai adamun ora wujud. Wis ngeten mawon. Tolong lampune pawaten ana kabeh. Umpama mumpun dipateni temenan engko tiang-tiang mantuk niki kan wonten sumber itu listrik ya, diesel napa genset damel napa niki listrik nggih. Oke Pak PLN jalure dimatikan semuanya listrik sak pekoren niki pekoren nah mati sak desa iki peteng napa mboten. Wis ketika peteng iku teko ning ati sampean mesti mastani kalau peteng itu ada nggih mboten. Buktine peteng gelap gini melihat apa-apa ya nggak bisa, korean ya nggak ada, cahaya sekecil apapun nggak ada, otomatis kita jalan sak jalan nggak pernah tahu jalan yang benar dan bukan jalan, nggak tahu, mesti nabrak tembok, nabrak pokoknya ojo nabrak rondong nah ya. Nyuwun sewu, nah, guyon titik ya, cekak sepaneng sampean. Intinya jalan sampean iku pasti tersesat karena adanya kegelapan. Sama mata hati kita akan gelap kepada Allah manakala Allah mematikan nur makrifat dalam hati jenengan. Akhirnya yang tampak, yang jelas itu bukan wujude Allah tapi wujude air. Ini Pak Bu, sehingga melihat apapun makhluk nuduh makhluke, melihat bendera goyang-goyang mesti nuduh yang goyang-goyang bendera. Hati kita pasti seperti itu Pak. Ketika kita sholat mesti kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan sholat. Jadi hati untuk koneksi ta'alluq atau sambung terhadap wujudnya Allah di dalam hati kita tidak pernah. Itu loh namanya hati yang gelap. Allah dawuh dalam surat Al-Isra ayat 72. Monggo iki sampean angen-angen nanti sebelum jenengan tedung, sebelum jenengan tidur sampean ngengen ayat ini. Mangkana fi hadihi a'ma, barang siapa saat di dunia ini mata hati sampean masih gelap terhadap Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat
setelah kematian kita, maka ruh ini meripati hati, meripati ruh mesti buta. Wa adallu, dan luweh nemen apane, luweh nemen gelape apane, sabilan, jalannya lebih tersesat jalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun sewu niki mengke kula mboten saged dangu-dangu. Keranten binjing pagi sebelum subuh langsung kula terbang ning nggone Lampung. Nggih. Nang Lampung dadi mboten saged dangu-dangu nggih. Sing penting materine saged sampean trima selesai mboten mawon. Materine mang judule napa? Jikalau kau ingin lekas ketemu Allah, ikutilah ajaran Rasulullah. Yes. Ini Allah tuangkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikutono Muhammad, ikutono aku, kata Rasul. Artinya jangan kau ikuti hanya syariatnya saja, tapi ikutilah hakikatnya yang di dalamnya itu telah diajarkan dinul haq, ai dinu tauhid, agama yang mendidik hati sampean kali kula untuk sampai mengesahkan dateng Gusti Allah. Makanya niki bahasane ati bukan bahasane jasmani. Jikalau jenengan betul-betul mengikuti beliau Kanjeng Nabi di jalur dinul haq, maka yuhibbukumullah. Niki Pak, jawabannya niki. Yuhbib itu jawaban dari syarat yang telah disimpan di dalam ayat itu, disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib, Allah akan menjadikan kekasih jenengan iki datang Gusti Allah. Berarti yuhbib, kekasih, iku adalah cara diceluk ngunu Habib. Ngapunten, Habib jari jamak habaib, artinya kekasih. Ditambahi Habibullah, berarti kekasih Gusti Allah. Berarti jikalau jenengan estu mengikuti ajaran Rasulullah tidak hanya di jalur syariah tetapi juga di jalur hakikat, sebab jalur syariat mendidik jasmani minangka hablum minan nas, jalur hakikat itu adalah mendidik ruhani, jalur hablum minallah, maka Allah akan menjadikan jenengan iki sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Syarat tondone iku kekasih Allah ngeten. Buka dalam surat Yunus. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih Allah itu, aulia itu adalah piro-piro kekasih Allah, jamak dari wali. Iku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hatinya telah Allah sisihkan rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah dengan apapun takdir yang akan Allah berikan terhadap beliau-beliau itu. Sebab apa? Beliau karena sibuk hatinya melihat nyata wujudnya Allah, bukan nyata wujudnya air. Ini jadi disebut Habib niku Pak, wajib sudah sampai makrifat dateng Gusti. Alladzina amanu, mereka lah yang beriman, wattaqau,
dan yang bertakwa. Ini yang beriman dan bertakwa itulah sebagai kekasih Allah. Entah jenengan iki mang punya nasab atau tidak punya nasab jalur lurus terhadap Kanjeng Nabi, sebab di dalam Al-Quran tidak menyebutkan tentang nasab, tapi amanu wattaqau. Nah, di sini iki sing memberikan titel iku bukan manusia tapi Gusti. Tanda yang lain di dalam kitab Hikam, Allah katakan la yarawna ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Beliau itu sudah tidak melihat apa yang muncul dan timbul dalam dirinya atau di luar dirinya itu dari makhluk. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau itu hanya bersaksi, melihat, memandang, sumbernya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu. Akhirnya dheweke gak gampang muring. Rasulullah iku nek dilokno wong, dihina wong, beliau tidak balik menghina. Balik dia berdoa, muga-muga yang menghina diparingi kesadaran. Ngoten ya. Gusti Allah, Kanjeng Nabi iku didoni tonggone setiap mau sholat subuh. Beliau gak nyaur ngidoni, ngoten. Tahu ngidoni ya men? Idune iku idu tangi turun iki lho Pak Bu. Beliau itu boten muring-muring. Beliau dituduh oleh pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad, anta min jinnah, Anda itu sebagian golongan orang mantan orang gendeng, ajaranmu adalah ajaran sesat. Beliau boten muring. Karena apa? Karena beliau itu memandang sibuk Allahnya. Kok umpama Abu Jahal gak dikersakno Allah ngelokno, yo Abu Jahal gak bisa ngelokno. Akhirnya itu sebagai ujian beliau. Lho ngoten lho niki. Makane nek diruntut-runtut Pak, enak gak enak kabeh iku parane sangka Gusti. Contoh, kalau niki dodolan tempe, berhubung gak ada saingannya, satu hari saya mendapatkan laba niki nyun sewu 500.000. Wong orang beli ku cuman ke saya, karena hanya saya yang jualan tempe. Jadi satu hari buka jam 6, tutup jam 9 siang, laba saya 500.000. Nah, kathah nggih banyak. Berjalan 1 tahun, kari ngitung 500 kali berapa? Wis 1 tahun jenengan iki melihat saya kok enak, akhirnya jenengan ikut jualan tempe sampean lebih enak, tur harganya lebih murah daripada tempe saya itu gak enak, lebih mahal. Otomatis pelanggan ngalih ning sampean. Nggih mboten? Kira-kira kula niki nek umpamat belum sampai mencapai makrifat, muring-muring dapaten? Mesti Pak muring-muring, karena saya itu tidak melihat semua itu karena Allah. Akhirnya muncullah nafsu di dalam saya, hati hasud. Mesti saya nesu, amarah terhadap jenengan yang jualan. Wes berbagai cara, bagaimana caranya jenengan iki mboten sadean, mboten jualan di pinggir saya atau di pasar saya. Wes berbagai cara, wong saya itu wong dolim. Akhirnya
Piye amriye bagaimana nggak kerasan. Wis berbagai cara aku lakukan Pak. Itu semua akibat kedengkian hati saya, muncul yang namanya hasad gara-gara saya itu tidak bisa melihat kehendak Allah di sini. Mesti kula menuduh semua gara-gara jenengan. Bangkrute kula sebab panjen. Loh, iman yang ada di dalam hati saya inilah Pak disebut nek miturut pendidikan tauhid anti kula telah melakukan syirik khafi, menyekutukan Allah. Lah nikilah yang menghalangi kita beriman pada selain Allah, yaitu makhluk, yang menjadikan tidak lekas-lekas jenengan kali kula ketika solo iku kewusulan boten lekas-lekas. Paling tidak nyun sewu, waktu solo saya itu masih merasa makhluk sing isok solo. Justru kemakhlukan dalam diri saya, keakuan diri, rasa yang ada dalam diri saya, rasa keakuan makhluk mukhlason ini menutup hati saya untuk tidak bisa wusul datang Gusti Allah. Terus piye carane amri keakuan jenengan kali kula lepas? Dibuka diteruskan surat Al-Kahfi tadi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu wujude Allah, pertama falyakmal amalan sholihat. Hati jenengan kudu melakukan perbuatan yang soleh di mata Allah. Mana perbuatan yang soleh? Lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. He wong sing wis imane arepe ihsan, he wong sing atine sudah merasa Allah itu dekat, uzkuru do ilingo do dikira sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikron kelawan sejatine eling. Dzikir iku bahasa Quran, basa Jawa eling, basa Indonesia ingat. Ingatlah kau pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Berzikirlah kau pada Tuhanmu, pada Allah dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir. Zikron kathiron. Mana yang dimaksud zikron ini Pak? Pun hakikate zikir, hakikate eling adalah hati sampen iku muncul pangrasa. Rasa iku iman bahwasanya sing ngaji iku duduk klason. Munculnya dawuh-dawuh iku duduk bukan dari mukhlason tapi sangka Gusti. Tapi niki pun diucapno ning jaba. Ya. Iman itu di dalam hati jenengan. Ihsan disebut ihsan, hati jenengan iku merasakan kehadiran Allah yang dawuh. Sebab nyuwun sewu, kula niki makhluk sami kalih jenengan, sifate la haula walaku, tidak punya daya upaya untuk bicara, melihat, mendengar, berjalan, bernafas, bergerak, tidak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Bila mana ini terjadi, illa bila sumber datangnya dari Allah. Nah, iman sampean itu tidak pada makhluk, tapi pada ilahun wahid yang disebut Allah Subhanahu
niki maksude dzikron seperti itu. Contoh jenengan sholat sebelum takbir, jenengan ini dalam hati harus notoroso menata iman. Sebelum jenengan takbiratul ihram, diamlah hati sampean. Makanya mengapa dalam surat Al-An'am 79 setelah jenengan membaca Fatihah disunahkan untuk membaca doa iftitah, ini wajah tuwaj, artinya hadapkan wajah ruh jenengan ikut terhadap hidup wujudnya Allah. Pundi wajah Allah niki sampeyan deleng mriki niki ekstrim nggih, wis gak apa-apa ekstrim kalau tanya atau beliaunya iki los apa mboten los, ya udah ya, ini bukan angin loh ya, bukan oksigen, laisa kamislihi syai'un, dan ini juga ada di dalam diri jenengan. Karena inilah akhirnya napas bisa keluar masuk, karena inilah ilahun wahid, inilah sehingga jantung bisa berdenyut, darah bisa mengalir, hanya karena ini. Hadapkan, rasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri jenengan sehingga jenengan bisa bergerak takbiratul ihram. Intine faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan jenengan yang bisa sholat. Surat Al-Baqarah ayat 54. Jikalau kau ingin menghadapkan wajah roh sampen dateng Gusti Allah wujudnya, sampen pateni rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud yang bisa melakukan sholat. Di sisi lain jenengan harus merasakan kehadiran Allah wujudnya, yaitu urip kang sejati di dalam diri yang menjadikan bisa bergerak, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati sampen lungguh ning kono. Inilah maksud dzikron. Kalau nggak percaya buka di dalam tafsir mutasyabihat Al-Quranul Qadim. Dzikron itu kemana larinya? Jangan dibuka di dalam tafsir muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Ibnu Katsir, mboten ketemu sampean. Ketemu nih ada di Al-Quranul Qadim. Ternyata dzikron itu adalah wahwa adzikru bisiril asrar, dzikir yang bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin, tanpa ada ucapan, tanpa ada nama, tapi su'aul basyirah, yaitu rasa. Sebab di dalam ruh Allah bekali iman. Wong Jawa mengatakan rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, itulah nur makrifat. Di dalam nur makrifat itulah nyatanya Allah. Ketika saat lampu ini dinyalakan, jeret, seketika itu kegelapan nyatalah apa yang ada di depan sampean. Jikalau ruhaniyah sampean ini sudah dinyalakan Allah nur makrifatnya, maka wujudnya dunya saisine sudah fana, boten wonten, tiada, karena kalah ambek nyatane wujude Gusti. Wis ini sing gak paham mesti ngomong iku ajaran sesat. Kula niki Pak sampun segonjangan dicaci dimaki seperti itu, tapi saya tetap maju untuk menyampaikan ajaran selama 14 abad iki ditutup-tutupi. 14 abad, saabate 100 berarti berapa? 1400 tah. Setelah sepeninggalan beliau Baginda Sayyidina Ali nyun sewu sudah
ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama makrifat didiamkan oleh Allah untuk tidak membahas, sebab saking kuatnya golongan khawarij itu. Allah ya Karim, gak terima Sayyidina Ali putranya alias putune Kanjeng Nabi Hasan Husain sikat. Udah, akhirnya tahun 2014 kemarin Pak baru dibuka Allah dengan terang-terangan. Jujur mawon saya membuka ini mulai tahun 2000. Mulai tahun 2005 saya sembunyi-sembunyi di tempat yang khusus. 2006 saya ada indikasi untuk disuruh untuk keluar dari kampung. Saya tidak mau. Oke, berjalannya waktu saya gelar di tengah-tengah kaum, walaupun belum ada YouTube. Mulai tahun 2006 akhir sampai 2014 baru masuk YouTube. Ada YouTube, saya manfaatkan, saya masukkan YouTube. Akhirnya umat tidak hanya di satu kabupaten. Kalau YouTube itu sifatnya mendunia. Akhirnya nggih nyun sewu, di WA saya tidak sedikit yang memanggil saya anjing, memanggil saya babi. Wah, luar biasa. Cuman saya tidak lekas-lekas tak duduno jenengan boten, jelas jenengan ngamuk. Tapi yang jelas itulah apa cacian, apa makian, baik langsung maupun tidak langsung yang saya terima. Tapi saya tidak marah, tetap saya anggap karena beliau itu belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti rasa buah daripada dinul haq, hati jenengan akan tentram, akan damai, tidak mudah gelisah. Disitulah awal-awal kesadaran akan muncul, dan jenengan tidak lagi mengatakan dzalika dzalalatun, itu bukan ajaran sesat. Justru inilah ajaran yang ditunggu-tunggu umat selama ini. Nggih nyun sewu, nyun sewu, kehidupan kenikmatan mewahi dunya sampean kalih kula, misalkan sandang pangan papan mewah, sampean tinggal enggak pada akhirnya? Tinggal. Kadang-kadang kita dipisahkan Allah itu ketika saat kita masa hidup. Istilah saya tadi jualan bangkrut. Kadang-kadang ditambahi Allah dunia saya jadi orang yang kaya raya. Toh itu pun kalau saya sudah waktunya bongkok, mesti semua aku tinggal. Bojo ayu ning omah ya disirik. Lho iya Pak, orang mengapa nggak mikir sampai di situ? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Allah mengingatkan, pertama kali yang kau fikirkan adalah darul akhirah, ruhaniyahmu terhadap Allah. Makanya orang beragama pertama itu makrifat dulu. Awaluddin makrifatullah. Jenengan nyembah sebelum menyembah nang Allah, mestinya jenengan iki sudah tahu mana sih Allah yang sebenarnya, yang Rasulullah sudah sering-sering kali mengatakan di dalam Al-Quran atas wahyu Allah, dzalikum ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu semuanya adalah Tuhan yang esa. Pun kembali kepada surat Al-Ahzab. Tolong dzikir tadi, dzikir rasa dalam hati sampean, lakukanlah setiap aktivitas apapun.
boleh dibarengi dengan dzikir sir. Dalam hati jenengan ngucap Allah, keluar melebu masuk hu Allah sambil merasakan betul-betul dalam hati jenengan wujudnya Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan sing ngobahno semua makhluk niki kathiron. Makanya ayatnya dikron kathiron, saakeh-akeh, sebanyak-banyaknya. Kathiron itu tidak terbatas, sak mampu panjenengan. Ambek masak ibu-ibu ulek-ulek, opo sih abote ati ambek berdik mboten abot. Sambil umba-umba, bapak-bapak sambil nyangkul, sambil kerja, opo abote ati ambek dikir. Sampai harus ngerasakake sing ngobahno macul sapa? Allah iku gak adoh dugi jenengan. Ilahun wahid dalam diri jenengan iku lho sing dadekno jasad sampean saged apa abote ngene iki. Bapak Ibu hadirin, jikalau jenengan syarat pertama ini sampean lampai, fal ya'mal amalan sholihan, surat Al-Kahfi ayat berikutnya. Artinya syarat yang kedua untuk bertemu Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada di dalam hatimu itu muncul rasa saliyane Allah. Jangan ada. Ketika kita beraktivitas apapun, jangan ada dalam hati ini wujud saliyane Gusti pun. Gini ki, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah selain Allah itu masuk di dalam hati jenengan. Carane bagaimana? Jenengan harus membungkus hati ini dengan berzikir. Titik pun. Jikalau ini kau lakukan, maka itulah cara lekas jenengan iku mencapai makrifat pada Allah. Setelah itu Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, semua kesalahan jasmani molimo wis mboten kula ureng nggih, molimo pun paham ya. Dan kesalahan ruhani jenengan iku syirik khafi datang Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub jamak dari dambun. Nek dambun dosa siji, nek dzunub pirang-pirang, berarti seluruhnya dihapus dening Allah. Alhamdulillah, akhirnya jenengan disematkan Allah diweni titel habaib. Ing monggo Gusti, urusan ning monggo menungso. Udah titel monggo menungso, Gusti Allah gak ndelok, wis gak butuh. Sing penting ing monggo Gusti. Tondone jenengan ini sebagai kekasih Allah adalah jenengan iki gampang ati sambung dzikir eling dateng Gusti Allah. Niku tondo pertama. Tondo yang kedua, tatmainul qulub, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati jenengan iki selalu damai, tidak gampang gelisah. Senajano jenengan ini walaupun jenengan iki dapat musibah, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan mesti bisa kembali kepada Allah. Oh, sing nekakno anak loro bojo loro iku bukan orang lain, datangnya sangka Gusti Allah, datangnya dari Allah. Ya sudah, ayam mati sampai. Sehingga ketika jenengan dikerentekno berobat, jenengan mesti ati sampai obati sangka Gusti. Boten dugi dokter, cuman Gusti Allah memberikan syafaat lewat obat. Akhirnya obat itu diombe, koyok-koyok obat itu sing marasno penyakit. Padahal Gusti Allah tenguk-tenguk ning jerone terus los.
los ngantuke apa los aku yakin jenengan nek pun kadung kesensem ilmu niki sampai tutuk subuh iki lho ya ora krasa lho estu. Tapi mohon maaf estu saya sendiri juga bagi-bagi waktu ini nanti kalau langsung nangane Lampung Pak, Lampung okay. Yes jam kalih mawon cukup gini kiai cepet bongkong pun tak terusake tak tuntas nih pisan. Fasabbihuhu bukrata wa asila 42 Al-Ahzab. Jikalau dalam hatimu kok yo keslilitan, apa keslilitan ya? Kemasukan, ujuk-ujuk kemasukan, ujute makhluk. Fasabbihuhu ndang lekas cucenono. Piye carane nyuceni? Kembalilah jenengan zikir. Nggih, kembalilah jenengan zikir. Di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 Rasulullah diwurui Allah langsung untuk cara membersihkan ini. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad dalem Gusti sebutan nama Allah, berzikirlah kau setiap pagi sampai sore malam yang panjang niki Pak kanggo ngerontokno syirik penyakit hati di dalam hati panjenengan kalih kula. Nggak cukup diwaca Allah Allah, nggak cukup, harus dibarengi dzikir sirul asrar, yaiku dzikir pangrasa su'aul basyirah, merasakan, mengimankan segala hal apapun yang terjadi pada diri jenengan sumbernya iku yang berperan hanyalah Allah. Wis kula titip ilmu niki kula nerusake Mbah Yai supaya jenengan iki eling maneh pesen-pesene Mbah Yai. Makanya kalau sanjang tadi saya mengatakan saya itu enak terus medok, beliau sing soro Pak, aku terus ngotok, ibaratnya memperjelas mawon supaya jenengan estu isok bali nang Gusti Allah sadurunge tekane bal mutu qoblal maut, matilah kau sebelum datangnya kematian. Artinya faktulu anfusakum, patenono keakuan jenengan sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu pun sisihno banjur muncullah keakuane Allah di dalam diri jenengan. Itulah yang disebut makrifat, bertemu datang Gusti Allah. Kesimpulannya jikalau jenengan cepat untuk lekas usul ke makrifat Allah di makom musyahadah, fakotistam sakabil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah yang disebut zikir. Pun niku zikir yang dimaksud zikir adalah sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yaiku dzikir sing wis gak ngucap, wis gak berasma nama, tapi merasa. Ini bisa dilakukan walaupun jenengan itu ning jero WC lho ya, tetap ini bisa jenengan lakukan walaupun ibu-ibu ngandung hadas haid, tetap iki bisa dilaksanakan. Sing gak iso dilaksanakan pada waktu jenengan haid atau junub adalah dzikir jahar, diucap noning lesan la ilaha illallah. Gak boleh niku, karena ini wis aturan di dalam hukum syariah.
Tapi nek jenengan kali kula wong gendeng mboten napa, nek wong jadhak mboten napa. Bapak Ibu wis kecoki dikir itu sampai kapanpun. Sebab yoniku sebabe nopo mengapa Allah menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Nurun ala nurin, ini maksudnya adalah nur makrifat. Di atas cahaya ada cahaya, itu maksudnya di atas nurullah itu ada nur makrifat. Itu akan diberikan oleh Allah hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Merekalah yang yastami'unal qaula alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, lalu dia beriman, lalu dia mengikuti petunjuk-petunjuk di situ, yaitu dia menjaga zikirnya. Akhirnya soyo suwe lama-lamaan nur makrifat dinyalakan Gusti. Kalau nur makrifat sudah menyala, detik itu juga dalam hati jenengan sudah nggak ada jenengan, sudah fana. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama roh yang menghadap sudah nggak ada, nama Allah yang dihadap sudah tidak ada, mata untuk menghadap melihat juga tidak ada. Terus nama apa? Cetoh pun mboten mawon. Sakniki mlebu nang sesi tanya jawab. Bapak tak kasih waktu 3 orang untuk bertanya, Ibu 2 orang, barangkali ada, monggo dimulai dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi banyak orang di dalam ada yang umur 10 tahun, ada yang 20 tahun, atau 50 tahun dia yang saya tanyakan, kalau sudah orang itu meninggal, tentunya roh itu kembali kepada Allah. Gimana roh itu setelah kembali kepada Allah? Apakah masih dulu yang pernah kami lakukan atau kami kerjakan di dunia ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kematian seseorang. Ada kematian yang dilakukan seseorang itu dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kedua ada yang husnul khotimah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tolong dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 257. 257 di HP yang punya paketan bisa. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
seseorang itu ketika saat di dunia kok sudah mencapai makrifat pada Allah, maka baik di dunia alam ini ataupun setelah meninggalkan alam dunia, ruhaniyahnya itu masuk di dalam alam yang terang benerang. Karena apa? Karena cahaya makrifat dibuka. Contoh di dunia aja, waktu di dunia dia tidak repot-repot, tidak gelisah, tidak khawatir dengan apapun, karena yang tampak, yang nyata dalam pandangan basiroh beliau itu hanyalah Allah. Walaupun nggak punya rumah, dia nggak kepikiran, nggak susah, nggak gengsi. Walaupun dikucilkan masyarakat, tidak beban. Mohon maaf, beliau ini orang pilihan. Inilah yang disampaikan oleh iblis di dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, ini omongannya iblis. Seluruh anak putu Adam, mulai Nabi Adam sampai anak putu Adam, izinkanlah saya untuk menyesatkan. Tapi ada satu yang tidak bisa kusesatkan. Nabi Adam sempat kejerumus, sempat makan buah huldi. Jenengan sempat gimana buah huldi, hakikatnya pun di hubus syahwah, kesenangan kehidupan dunia yang sudah masuk dalam hati. Akhirnya hati kita berkasih mesra, bersukaria, selalu senengani ketemu syahwatud dunia. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam, kata Allah dalam Gusti, enak anak dunya nyonyora. Nggih Gusti nyonyor. Dulu ning akhirat, ning surga, pingin apa wae, pingin sego, nasi, gak usah nandur pari, teko dhewe. Jenengan nggih ngoten. Waktu ning kandungan bayi gak nyambut gawe, wis dicepaki Allah nikmatul imdad, nikmatul ijad. Udah lahir cower, sudah disiapkan Allah asi loro monyor. Loh, nikmatul imdad Allah siapkan. Akhirnya bisa berdiri. Kepingin apa Pak, kepingin apa Bu, gak kadek nyambut gawe teko dhewe. Basa wis akil balik, akhirnya jenengan kali kula diam-diam bercinta pada selain Allah. Yang laki cari pacar, yang perempuan memeti goleki pacar. Sama pun ini proses kita Pak, seperti prosesnya Nabi Adam. Kepingin bali Adam awakmu ke negeri asalmu surga. Nggih Gusti. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam wajib menerima kalimat. Apa maksudnya kalimat? Sakniki yaiku dinu tauhid. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran itulah yang membebaskan ruhaniyah hati jenengan sangka dene blenggune hawa nafsu. Sing akeh lak ditolak Pak, ditolak. Ngaji apa ya? Ada yang mengatakan sing gak seneng kejeron, mana duduk nggone bukan tempatnya. Ada yang begitu. Wis gak apa-apa Pak, aja disalahno wong kuwi mergae durung ngerti. Sampai ditakut-takuti ngene, tanggoku biyen tau ngaji hakikat gendeng, gak ngerti nek iku jadab.
Jadi gak paham, jadab yuk gak paham. Memang kelihatannya gendeng. Lah sualan cekak nang dindi asli Gusti Allah. Asli Gusti Allah. Ojo ngaji kuwi gendeng kamu. Lho iku dendeni sampean. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka itu menghalang-halangi dirimu dengan berbagai cara. Apapun caranya supaya Anda enggak jadi nerusake pelajaran ini. Surat Ibrahim ayat 3 yuk ketemu. Niku jawabannya. Wis. Nggih kula purun bangsul Gusti ning donya niki kula niki mrongos gitu. Kepingin lapon duwe apa ae leren. Soro dulu. Wis jenengan kali kula soro Pak akhiri mikir nek wis bojo meteng mikir nyun sewu kebutuhane keluarga sandang pangan papa wis pingin gak soro baliyo nang Gusti Allah. Fatalaqqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam kalimatin ing piro-piro kalimat yaitu tadi ajaran yang membebaskan hati jenengan dari ketergantungan hawa nafsu. Akhirnya jenengan nek wis ajarane masuk akhirnya amal laku kholwat dengan istiqomah baru Pak merotoli pun niku sret rantai-rantai sing belenggu jenengan merotoli. Nek wis merotoli baru bisa berjalan. Artinya jenengan khudur ing ngersani Gusti Allah. Lah kalau jenengan itu sudah mencapai predikat makom yang seperti ini sebelum meninggal, maka sudah dipastikan jenengan iki roh ketika keluar dugi jasad marek madep kembali kepada Allah bisalamin aminin. Malaikat iku dawuh sayaquluna alladziina qalu Gusti Allah dawuh nang malaikat dawuhe malaikat udkhuluha rupane dawuh bisalamin aminin. Kat awakmu ngomong napa Gusti? Udkhuluha rupane omongan do mlebu sira kabeh kekasih Allah ha ing rahmat bahasa syariat ha ing jannah bisalamin aminin kelawan aman santau. Istilah jenengan berhubung meripat dohir gak wuto jenengan mantuk niku aman mesti tutup omah si coba meripat sampen merem kok lampune dipateni saged tutup omah mboten wis gak usah dipateni lampune meremo mulya mlaku tutup omah napa mboten saged tuntuno ayo dituntun sing nuntun wuta sing dituntun wuta coba ayo mulya bareng tetep keceblung got amen kok iki logika dohiriyah Pak luweh nemen perjalanan ruhaniyah ekstrimnya itu luweh nemen Pak. Mula golongan pertama mereka itu ketika di dunia sudah mencapai derajat takwa ing ngersane Allah maka matinya husnul wis mesti gak ketiga. Dalil yang menguatkan dalam surat Al-Isra ayat 72 barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta terhadap Allah maka di akhirat pun juga tidak buta. Tapi sebaliknya barang siapa di dunia mata hatinya masih buta pada Allah maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu dan lebih sesat apa nih sabilan jalani pun sampeyan pilih ndi terserah. Rasulullah iku mboten maksa manut aku ya monggo ora manut aku ya monggo. Itulah Rasulullah, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan Rasulullah itu. Pertanyaannya, apakah ruh itu akan ingat apa yang pernah dilakukan di dunia? Nah gitu dah pertanyaannya.
Jawabannya pasti. Mengapa itu ditampakkan Allah lewat bukunya? Karena kita itu punya sejarah masing-masing. Disitulah saat getune jenengan kali kula qad khasyiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsara orang-orang saat di dunia mendustai alias tidak mau ruhaniyah hati ini bertemu Allah. Sebab apa? Sebab dia suka bertemu kemewahan dunia. Sing wis diwenehi bis siji pingin loro, sing diwenehi loro pingin telu, mboten saged entek. Terus niku njaluke kepingin sampak sak endi wae, mboten telas Pak. Ini akan habis manakala hatta zurtumul makobir, kalau kita sudah dipatok dua alias game over al maut baru selesai ini. Itulah detik-detik jenengan akan sadar kesengsaraan kita. Mula sangka kuwi getun iku mesti wonten buri, gak mungkin ono ngarep. Inilah Pak. Oleh sebab itu umur kita, sisa kita hidup di dunia tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Oleh sebab itu wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali kepada Allah, fafirru ilallah min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau ini tidak lekas jenengan lakukan, tsumma tunsarun, maka tidak akan pernah mendapatkan pertolong. Wis naudzubillah. Mafhum mukhalafah daripada ayat itu, apabila jenengan sudah kembali kepada Allah terus jenengan sedo, maka tsumma tunsarun. Mafhum mukhalafahnya artinya lanafi itu tidak ada, tadinya ada, dan ini tidak berguna bagi mereka yang sudah kembali kepada Allah. Istilah bahasa lagu Sri Minggat ndang Balio Sri wonten Sri Minggat, mbuh sebab itu karan duwe apa? Sri iku kenek kentil ambek bojone wong liya. Padahal bojo sah niku wonten omah minggat Pak. Akhirnya dibengok ambek sing lanang, ndang Balio Sri. Balio sing bener. Jare Sri ngene, aku kadung enak. Awak dewe Pak nyuwun sewu, sugih sembarang kali niku enak ya ta? Sandang pangan papan enak bagi sopo? Bagi wong sing atine wis ketemu Allah. Sebab ini tidak akan menghalangi Anda untuk ketemu Allah. Barzah ini sudah nggak ada. Tapi bagi jenengan kali kula sing dereng kembali kepada Allah, maka justru kemewahan dunia ini sebagai hijab penghalang tutupnya hati kita, sehingga kita tidak bisa sampai pada Allah. Yahjubuhum bi amwalihim, Allah akan menutup hati kita dengan kekayaan itu terhadap Allah. Akhirnya sholat sak sholat eling dunyane lungke. Lah niki wis mesti Pak, gak ada gak. Masih tah jenengan iki wis budal haji, petung hajian. Tapi nek menolak ajaran Rasulullah ini, tak jamin waktu sholat kilingan urusan dunya. Arti dia madep nang dunya. Padahal ayate jenengan iki wajib ini wajah tu wajia, madep ning wajahi Gusti. Ayate diterusno lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Mboten angsal madep nang gone samawati wal ard, dunya langit, mboten angsal. Diwajibkan menghadap wajah
tu wajia wajahi Gusti Allah. Jikalau betul-betul wajah roh sampean itu menghadap wajah Allah, maka ayatnya menegaskan wama ana minal musyrikin. Kata Nabi Ibrahim, saya sudah bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti nek atiku iku kelingan dunya, berarti kula waktu salat nyekutokake Gusti pandangan hakikat, duduk pandangan sarek. Pun salah paham. Sebab sholat secara syariat iku dikawiti takbir, dipungkasi salam. Nek sholat secara hakikat was sholatil wusta, sholatir roh ya iku fa'buduh ini wajah tu wajia madepe ati menyang Gusti. Pun titik. Jadi jawabannya adalah nggih Pak, dengan begitu supaya jenengan kali kula cek mboten bisa mengelak atas semua perbuatan kita saat di dunia. Nggih kulo sing getun ya getun, sing bejo ya bejo. Sing bejo surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman ketika sholat bertemu Allah. Disebut sholat yang khusyuk ada di situ. Lanjut. Bapaknya kurang 2. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan semua sahabat Bapak Ibu, para jemaah yang ini yang kami hormati dan kami muliakan. Mohon izin terus mengucapkan kula yang perlu kami tanyakan di sini, ini juga kita mengulang maaf karena saya itu maupun berita itu tidak semudah menyampaikan urusan jamaah yang berhubungan dengan jadi pada kesempatan ini saya di sini ingin undang-undang saya mohon ini terus semenjak saya pernah berkata kepada saat itu setelah saya dari sebelum asal semenjak Desember tahun 2021 tahun yang lalu itu pernah saya tanyakan ternyata saya satu di Makom tapi yang kelihatan itu jadi yang namanya jauh melaku dan sebagainya itu tidak dimasakan hanya dari dan pernah disampaikan dari almarhum
namun saya waktunya terlama hanya detik dari hari. Begitu saya berkonsentrasi lagi, sengaja dilakukan kami karena sudah terlalu kaya. Cuman yang saya pikir, saya inginnya ada apa? Terus saya juga ingin bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktulu anfusakum, lekaslah di setiap saat dan waktu, matikan rasa keakuan diri sebagai hamba yang muncul, matikan. Jikalau masih tetap belum bisa, la tatruk, ojo kok ninggalno sira adzikra ing dzikir tersebut li adami hudurika, walaupun dzikir jenengan iku belum hudur ing ngersane Allah. Intine dzikir iku ojo dilepas, walaupun dzikir jenengan belum sampai kehuduran dateng Gusti Allah. Syarat untuk bisa hudur yaitu tadi faktulu anfusakum, Al-Baqarah 54, matikanlah keakuanmu. Lah sing garakno yang menjadikan kita terhambat dalam hati kita kegandolan anak bojo dunya. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Telung perkara niki, Pak. Apalagi istri kita sik semlohe, ya ta? Anak yang kelihatannya menyenangkan, qanatiril muqantarah, dunya brana sandang pangan papan. Piye carane? Bagaimana caranya ini akan musnah di dalam hatinya? Kembali lagi faktulu anfusakum. Bon, niki carane miturut Quran seperti itu. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam hanya memberikan rekomendasi, walaupun Anda belum hudur, dzikir itu jangan ditinggal. Urusan jenengan iki, kehuduran datang Allah hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita cuma diperintahkan untuk ngecoi, memegang teguh taline Allah berupa wis itu aja. Jangan punya hati iku terkesan ngatur Gusti Allah. Cukup bagi kita mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir yang sesuai dengan petunjuknya. Urusan itu nanti kapan ketemune dan lama dan tidaknya itu urusan Allah. Ini jawabannya ada di surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa rabbihi, liqa Allah, fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku, maka aku berjanji, Allah berjanji, Allah sendiri niki akan memastikan, menentukan waktu pertemuan itu terjadi.
berarti Allah yang berjanji pertemuan pasti terjadi. Durasi lama dan tidaknya iku urusan Allah. Miturut ilmu, kalau desele iku mang desel ya, iki misalnya listrik ya, gase gak patek banter, voltasenya iku 110, murupnya yo gak begitu tapi kalau gase diget nih akhirnya voltase iku 220, lampu ini benter, salone yo suarane yo penak ora gembret, ojo sampai 250, maksimal 240, wis minimal 220, wate iku 220, ngoten 220 iku voltasene nek umpama wate kari 450, wis terserah kapasitas power iku piro, membutuhkan berapa watt disesuaikan. Itu ada hubungannya dengan dinamo ya. Kalau dinamo iku mau 20.000, lalu yang dibutuhkan setrum di bawah 20.000 aman. Nanti iki ilmu kelistrikan. Sama dengan dikir mang, nek dikir sampai terus mekengkeng, tahu mekengkeng nggih? Terus menerus iku sama halnya diesel dinaikkan. Otomatis voltase niku naik dari 110 ke 2220. Benteri nggih beda, Pak. Jenengan nek kepingin suwe oleh ketemu Gusti Allah, dikir iku aja petal. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mulai pagi sampai sore, sore sampai pagi 24 jam ati sampai tetap dikira. Angel Gus. Lah ngaten nggih? Iku asline, Pak, asline. Kita mengatakan angel iku karena sebab alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nggak kerasa kita dibisiki hawa nafsu kita sendiri. Wis empun bahas masalah angel utawa mboten, sama jajal. Sambil kerja, sambil apapun, hati tetap dikira, per detik dikira. Itu pasti bisa, Pak. Ini Gusti Allah janji sendiri kok. Bun, hanya itu. Nek dulu Pak nyun sewu, para masayikh guru-guru kita akhirat, ben isok 24 jam penuh, secara fisik garwa ditinggalkan, anak ditinggalkan, semua status dunya brono ditinggalkan. Mungkin di Pekoren ada, tapi pun almarhum sampak muda iling sampean. Nah wis ya kuwi. Jadi itu karena dentuman cahaya makrifat di dalam hati beliau saking gedene, akhirnya akal iki mboten mampu dimasukkan Allah di makom khos, makom jadab. Akhirnya ora isin nang wong walaupun mut, sampai nek kepingin gak isin dadi arek cilik sing umur 2 tahun 3 tahun nuyu sak nuyu nang jaba isin mboten, wis mosok mungkin iso dadi arek cilik. Oke, sampean tilemo, ojo tangi, jangan bangun. Waktu tidur sampean tidak akan pernah tahu keadaan jasmani sampean. Saya ini dalam keadaan pakai sarung apa tidak, nggak tahu. Itulah gambaran orang yang makrifat itu seperti itu, Pak. Bon, satu lagi, Bapak masih ada? Ye, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Allah dalam mencapai
ngoten nggih. Birriyadati wal azkar, riyadah dan zikir. Jenengan kudu poso gak mangan, nek gak luwe, gak ngombe, nek gak ngelak, gak turu, nek gak ngantuk. Di saat itu hati jenengan terus berzikirlah sirul asror, didorong dengan zikir sir hu Allah dalam hati sambil merasakan keakuannya wujudnya Allah, yaitu ilahun wahid yang menggerakkan. Pun urusan jadab gak jadab urusannya Gusti wis ngoten. Ojo mangan nek gak duwe, ojo turu nek gak ngantuk, ojo ngombe nek gak ngel. Syukur sampean kali kula bisa menghindari makanan yang ada unsur hewani. Berarti jenengan hanya ngerowot tumbuh-tumbuhan tok sing sampean dahar. Sebab mengapa kita meninggalkan hewani? Karena hewan cenderung ke nafsu. Jenengan kali kula angele ketemu Allah kehalangan oleh kepentingan hawa niki. Pundi sing nafsu iku? Contoh, ning atiku iku ana rasa pengakuan aku iki sing ngaji, iki berarti nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu selalu mengintai terhadap kita, Pak. Kalau kita nggak waspada, kejelungup, kita fasih maca Quran, nafsu iku apal Quran, gak fasih tok apal Quran. Kita ke masjid, nafsu yo mlebu masjid. Kita sholat, nafsu yo ikut. Nah, iki Rasulullah dawuh, sok umatku ngadepi jihadul akbar, jihad perang sing luwih nemen, luwih berat daripada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, yaiku merangi hawa nafsu. Wujude hawa nafsu yo raiku iki. Aku ngaku-ngaku isok ngaji, isok sholat, isok dzikir, isok apa wae keakuan rasa sing muncul dalam diriku, ya iki nafsu. Duduk sing dikatakan nafsu, bukan yang dikatakan nafsu ae yang sobo, yang ada di lokalisasi. Lho enggak, Pak. Nafsu iku ya sobo masjid jenengan sholat dileboni Allah ya Karim. Pun niki carane birriyadati wal azkar. Pun ibuke wonten sing teko nek gak ana bonusku. Pun Bapak Ibu, mohon maaf sudah setengah 12 lebih nggih, mohon maaf kami pun ada waktu dibagi-bagi umat di Sumatera nggih. Jenengan nek gak uman ya nanti tanggal 9 bisa bertanya lewat chat WA. Ngoten. Mulai hari ini tadi sampai nanti tanggal 9 saya tutup semua akses nomor saya belum bisa menerima WA karena mempersiapkan tanggal 7 malam 8. Ngoten. Monggo kita tutup sarana doa, mudah-mudahan ilmu apa yang Allah berikan pada malam hari ini terhadap kita estu menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah, khususun ila asyikh Yai Mas'ud. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa adkhalhu ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab wa ila auladina
wa talamidana wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Fattahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wa ma'rifatika qabla mauti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Awal sama akhir, bila mana banyak kesalahan kata yang menyinggung perasaan, saya nyuwun agumi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.